Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Murabi Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham yang ulun muliakan, jamaah Masjid Az-Zikra yang kami hormati, keluarga besar TNI Polri yang kami muliakan, Allahu Akbar, para pemirsa TV One yang kami hormati. Sesungguhnya hidup kita di dunia yang sebentar ini bukan tujuan, tapi adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Tujuan kehidupan yang hakiki adalah di akhirat, berkumpul berjumpa dengan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat-sahabat, orang-orang yang saleh di surganya Allah. Dan puncak kenikmatan adalah kelezatan memandang zat Allah yang laisa kamislihi syai'un. Ilahi anta maqsudi, ya Allah, hanya engkau yang kutuju. Waridaka matlubi, ridamu ya Allah yang kutuntut. Semua orang membenci aku, tak peduli, yang penting engkau reda kepadaku ya Allah. Apa artinya semua orang menyenangi aku, tapi kau murka kepadaku ya Allah. A'tini, beri ya Allah, mahabbataka, kelezatan dalam bercinta denganmu, wa ma'rifataka, kelezatan mengenal rahasia kebesaranmu. Inilah tujuan hidup kita. Allahu Akbar. Hadirin zakirin wa zakirat rahimakumullah. Lalai hati, lidah, roh dan sir kita dari mengingat Allah, ini sumber kesengsaraan, sumber bencana, sumber keangkara murkaan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, sibuk dengan dunia, maka kata Allah, hidupnya akan sempit, resah dan gelisah. Ingat, hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Kenapa buta? Karena di dunianya jauh dari mengingat Allah. Inilah neraka bagi pencinta Allah, neraka bagi para aulia Allah. Lalai dan jauh dari Allah. Harta tidak ada artinya, jabatan pangkat tidak ada artinya. Kalau kekayaan membuat bahagia, Karun lebih kaya. Kalau jabatan membuat bahagia, Fir'aun lebih bahagia. Ternyata mereka sengsara. Ternyata kebahagiaan itu adalah dengan mengingat Allah. Lidah, hati, roh dan sir berzikir mengingat Allah. Inilah sumber kedekatan dengan Allah. Inilah sumber kebahagiaan. Surga yang hakiki. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang beriman, kekasih-kekasih Allah, ketenangan, ketentraman, kedamaian hanya dengan mengingat Allah. Para wali Allah, kalau mereka lalai dari mengingat Allah, gelisah, resah,
Allahu Akbar. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang, hati akan tentram, hati ini akan damai. Inilah surga hakiki yang Allah hadirkan ke bumi ini bagi orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampir, berkumpul kalian di sana. Para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman surga yang engkau kami suruh berkumpul di tempat itu? Apa jawab Nabi? Khalaquz zikir majalisul ilmi. Kelompok orang-orang yang berzikir, kelompok orang yang menuntut ilmu Allah, tempat itu adalah raudhah. Tempat ini andaikan dibuka hijab oleh Allah, penuh dengan taman-taman surga. Sama tempat-tempat maksiat, andaikan dibuka hijab oleh Allah, kegelapan, kesengsaraan, penuh makhluk-makhluk yang mengerikan. Allahu Akbar. Saat ini kita semua berkumpul di taman-taman surga, di majlis zikir, di majlis raudhah. Inilah kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita semua, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurullah azza wa jalla la yuridu bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadin minas sama' ankumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat." Rawahu Ahmad. Tiada satu kaum yang berkumpul di satu tempat yang perkumpulannya berzikir semata-mata memuji Allah, maka melainkan malaikat di langit memanggil, ankumu maghfuran lakum, beruntung kalian semua, dosa-dosa kalian yang hadir dihapuskan Allah. Qad budilat sayiatukum hasanat, Allah akan menggantikan sifat yang tercela, maksiat dan hina dengan taat, ibadah dan nurnya Allah. Baik. Dalam kitab Mi'rajul Kabir atau The Great of Mi'raj yang disusun oleh Imam Nazumuddin Al-Ghaiti, beliau menjelaskan ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, Jibril yang mendampingi beliau tak sanggup lagi naik ke tingkat berikutnya. Rasul terus naik sampai di Mustawa dan terus ke Arasy menerima perintah salat 5 waktu. Ketika Rasulullah berada di Mustawa, Rasul melihat seseorang yang mukanya penuh dengan cahaya, sehingga Nabi bertanya, "Apakah ini malaikat?" Dijawab suara, "Bukan." "Apakah ini Nabi?" "Bukan." "Siapa ini?" Mereka adalah orang-orang yang di dunianya lisanuhu ratbum bizikrillah, bibir-bibir mereka basah berzikir mengingat Allah, memperbanyak istighfar, astaghfirullahalazim, bersalawat, bertasbih, dan senantiasa mengumandangkan kalimat tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah. Afdaluma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal zikir, kata Nabi, yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah diucapkan dahsyat. Setan-setan yang bercokol di hadapan kita siang dan malam ini nggak dapat diusir dengan apapun. Tapi kata Nabi, adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Usir setanmu dengan zikir la ilaha illallah. Bahkan Nabi menjamin, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajhallah. Allah haramkan
api neraka menyentuh kulit orang-orang yang berzikir. Tapi ketika mereka berzikir, hati mereka bertawajuh kepada Allah. Hati dan lidahnya berzikir mengingat Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada ku ibadati hanya Allah. La matluba bihaqqin illallah. Enggak ada yang tempat mengadu, hanya Allah. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada pada hakikatnya selain kebesaran Allah. Ini hakikat zikir la ilaha illallah yang terhujam pada diri kita. Perbanyak Al-Quran, lidah-lidah mereka basah mengagungkan Allah. Yang kedua, wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hati-hati orang yang mukanya bercahaya, menempati makam mustawa, melebihi malaikat. Mereka selalu tertarik, senang ke masjid, senang berjamaah, senang ke majlis. Kenapa? Karena hatinya sudah mendapatkan makam hati Rabbani. Apa itu hati Rabbani? Hatinya jadi masjid. Masjid asal kata bahasa Arab sajada, yasjudu masjidan, tempat sujud. Hatinya jadi tempat sujud. Qalbul mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman rumah Allah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran tadi. Dzikir qalbi wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Rabbmu dalam hatimu tanpa suara. Di bawah susu kiri 2 jari disebut dengan latifatul qalbi. Nabi menghujamkan kepada Sayyidina Abu Bakar satu zikir khafi yang berbunyi dengan zikir Allahu Allah, Allahu Allah, tapi tanpa suara. Riyadahnya ba'da salat, mata dipajamkan, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, hati berzikir, detak jantung Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Tak bisa, tak tahan lagi napas, keluarkan, tarik lagi, Allahu Allah sebanyak-banyaknya. Dan ini terus kita kerjakan. Inilah makna ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang selalu ingat Allah berdirinya, duduknya, berbaringnya, ingat Allah. Yang mana? Kalau kita sambil jalan ke pasar ngomong la ilaha illallah, mungkin kata orang apa? Pak, gila lama apa baru ini? Nah, ada zikir yang namanya zikir hati. Tapi jangan takut dibilang orang gila, nggak perlu. Orang berzikir, memang orang-orang munafik bilang gila, riya, tak perlu. Yang penting kita bersama Allah. Ada zikir hati, Allahu Allah, sambil berbaring, Allahu Allah. Kalau mulut bisa lelah. Kalau kita tidur, mulut gak bisa zikir. Tapi kalau kita tidur, detak jantung Allah, 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 Allah. Ketika hati sudah hati Rabbani, berzikir, memancar nur sampai ke matanya, matanya melihat kebesaran Allah, memancar kepada mulutnya, mulutnya kalimatnya yang baik, yang indah, memancar ke telinga, telinganya senang mendengar kebaikan, memancar kepada kaki, senang berjalan kepada kebaikan. Inilah orang yang mendapatkan nurullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Inilah makna jiwa yang mutmainnah. Yang ketiga, walam yastasibba liwalidayhi qattu. Orang tersebut tidak pernah membuat orang tuanya dianiaya, dihina, dijelekkan orang lain. Kena lidah yang sudah berzikir, hati yang ingat Allah, akhlak dan perangainya bagus. Suatu hari, salah seorang sahabat Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau senang bermalam bersama Nabi, ingin ikut salat tahajud bersama Nabi dan mengambilkan air wudhu Rasulullah. Suatu hari Nabi panggil, hai Rabi'ah, engkau minta apa? Doaku diijabah oleh Allah. Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasulullah, aku tidak minta harta, harta bisa habis. Aku tak minta jabatan, jabatan bisa hilang. Aku mohon doakan kepada Allah agar aku yang bergelimang dosa ini bisa berdampingan dengan engkau di dalam surga. Ini Bapak-Bapak TNI Polri, para jamaah sekalian, pemirsa TV One, mari kita berdoa kepada Allah agar kita semua bersama guru kita berkumpul dengan Rasulullah di dalam surga. Ini tujuan hakiki. Apa jawab Rasulullah? Ya Rabi'ah,
fa'inni ala nafsika bikasrati sujud wa dawamiz zikir. Rabi'ah, kalau engkau benar-benar ingin berdampingan dengan aku di surga, perbanyak sujud, perbanyak salat. Selain salat 5 waktu, salat sunat, dawamkan zikir. Saya lihat TNI Polri, Pak, bintang 1 namanya apa, Pak? Brigjen. Harus hormat kepada Maijen yang bintang 2. Maijen bintang 2 harus hormat kepada Letjen yang bintang 3. Letjen bintang 3 harus hormat kepada jenderal yang bintang 4. Jenderal bintang 4 harus hormat kepada Allah, karena Allah banyak punya bintang. Coba lihat di langit, Allahu Akbar. Kalau kepada manusia begini, kepada Allah kita melepaskan diri kita, melepaskan akuan. Bahkan ternyata wujud gerakan sholat menunjuk huruf Allah. Berdiri, alif. Angkat tangan, lam awal, lam alif. Ini ha. Allahu Akbar. Lebur. Yang ada hanya kebesaran Allah. Itulah hakikat zikir. Yang puncak zikir adalah sholat. Selain sholat, setiap saat jalan, duduk, berbaring, di mana saja hati kita Allah, Allah, Allah. Inilah ketika seorang hamba saat sakaratil mautnya, kata Rasulullah, ahli zikir ketika akan meninggal, Ijrail datang ingin mengambil rohnya dengan ucapan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang senang berzikir, hei jiwa yang selalu ingat kepada Allah, hei orang yang hidupnya hanya untuk Allah. Jangan sedih, jangan gentar menghadapi saat sakaratil maut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, pilih surga yang mana yang kau kehendaki. Allahu Akbar. Kita tidak akan bisa masuk surga sebelum jadi hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Hamba Allah punya sifat fakir dan hakir. Apa fakir? Tidak merasa memiliki apa-apa. Hakir, dirinya merasa hina, selalu bergantung, berhajat kepada Allah. Maka senang dia beristighfar, senang dia berzikir lisannya, hati terus menyebut Allah, Allah setiap saat, setiap waktu. Inilah orang yang berdampingan nantinya di dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fadil Ustaz Ahmad Sanusi Jaro, keluarga besar TNI Polri, ayah bunda ikhwatal iman, mengapa makin banyak jamaah yang datang berzikir? Mengapa makin banyak masuk Islam melalui majelis az-zikra? Tadi pagi satu lagi masuk Islam, saudara kita Nicholas Arifin, kasih nama Islam Muhammad Zakir Hudan. Dan mu'alaf kita sudah 661 mu'alaf. Allahu Akbar. Bahkan datang ke daerah-daerah, biiznillah 507 kabupaten kota, jamaah terus bertambah dan tidak ada yang jenuh. Bahkan yang datang jauh-jauh, Aceh, Medan, tadi dari NTB, NTT, beliau Kalimantan, Rongan, jauh-jauh datang. Khalid, karena zikir
zikir itu membawa perubahan. Ada hijrah. Dan yang zikir merasakan hijrah. Pada setiap pribadi-pribadi yang datang, ada perubahan. Kalau tidak ada sesuatu, untuk apa datang zikir? Jauh-jauh datang di Sentul ini, karena ada sesuatu yang membawa perbaikan, kebaikan. Dengarkan dengan iman. Surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Energi zikir hadir di sini. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu assalam wa 'adda lahum ajran karima. Simak dengan iman. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Yusalli. Kata yusalli, salawat, hanya ada 3 dalam Quran. Pertama, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kedua, Allah bersalawat pada hamba Allah yang diuji berbagai macam musibah, tapi dia sabar. Allah kagum. Bas wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah berselawat pada hamba itu, Allah merahmati hamba itu. Yang ketiga, hamba Allah yang banyak berzikir, Allah rahmati hamba itu. Rahmat Allah kepada hamba itu, maka hamba itu Allah keluarkan hidupnya dari kegelapan menuju cahayanya. Tadinya maksiat, taubat. Tadinya malas ke masjid, jadi rajin ke masjid. Tadinya sombong, berzikir jadi rendah hati. Tadinya gampang marah, jadi penyabar. Tadinya pelit, jadi dermawan. Ada hijrah. Tetangga-tetangga pun yang menyaksikan, yang mendengar zikir, yang mereka belum mengenal Islam, mengenal Islam akhirnya, dan bahkan masuk Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba yang berubah dari zikir ini, tinggal di tengah keluarganya, keluarganya menyaksikan anakku sudah berubah. Akhirnya orang tuanya ikut zikir. Kakaknya melihat adiknya yang hadir zikir berubah, kakak ikut zikir. Tetangganya melihat, temanku sudah berubah. Tadinya jarang ke masjid kecuali Jumatan, sekarang subuh pun sudah ke masjid. Akhirnya dia pun ikut datang. Ada hijrah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidaklah suatu kaum duduk lalu mereka zikir bersama. Dengarkan sabda Rasulullah ini dengan iman. Selesai mereka berzikir, para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata malaikat. Inilah yang terjadi pada kita bersama. Kenapa tadi pagi puluhan ribu jamaah datang berbondong-bondong, bahkan ada yang kursi roda, yang sudah uzur, yang sakit dari Kalimantan datang. Allahu Akbar. Dengarkan kata-kata malaikat ini. Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian, hai hamba-hamba Allah yang telah berzikir. Sungguh Allah telah ampuni dosa-dosa kalian dan
Allah ganti keadaan kalian menjadi lebih baik. Ada hijrah. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum kita lanjutkan bahasan ini, alhamdulillah Masjid Az-Zikra 2 Desa Cibadung Gunung Sindur sekarang sedang dipasang plafon. Ini kesempatan kita semua lihat gambar masjid kita. Di atas lahan wakaf 17 hektar. Plafon sudah mulai terpasang, sebagian masih butuh sebagian lagi. Satu keping plafonnya Rp30.000. Allahu Akbar, sedekah jariah, pahalanya mengalir walau kita sudah wafat. Dan ini membangkitkan energi ibadah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ingin beramal jariah bisa hubungi di nomor telepon Haji Awaludin. Lihat 0856 90.010 0856 90.010. Kita berdoa, ya Allah, berkahi yang beramal jariah, sehat afiatkan yang beramal jariah. Ya Allah, wafatkan husnul khatimah yang beramal jariah. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamd wallahu akbar. Subhanallah walhamd wala ilaha illallah wallahu akbar. Ilham akan lanjut. Allah walhamd wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamd wala ilaha illallah wallahu. Mengapa kita berzikir dan tidak jenuh-jenuh berzikir? Karena zikir ta'mul iman. Zikir adalah makanan iman yang paling bergizi. Tubuh ini butuh makanan. Begitu pula hati kita butuh makanan. Dan makanan yang paling bergizi bagi hati kita, ruh kita, iman kita adalah zikir. Makanya yang dipanggil untuk berzikir hamba yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan berzikir. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati-hati akan tenang, hati-hati akan damai, hati-hati akan bahagia. Makin kuat imannya kepada Allah, makin dia percaya kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. Yakin bahwa Allah yang menentukan semua hati dan keadaan, maka makin kuat zikirnya. Kurang iman, kurang yakin, kurang percaya, kurang zikirnya. Tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya, nggak mungkin dia menyebut nama Allah. Dan zikir lisan ini terjemahan dari hati dan akal. Hati yang beriman kepada Allah dan akal yang berilmu. Makanya orang yang menggunakan imannya dan akalnya akan banyak berzikir. Dunia ini menjadi majelis zikir. Dunia ini, bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel menjadi musola, meja kerja, tempat duduk, kamar tidur, hamparan sajadah yang panjang
bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih, matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, hatinya doa, zikir, istighfar, salawat, kakinya melangkah, jihad, silaturahim, amal saleh, ikhtiar pada yang halal, dakwah, kerinduannya tegaknya syariat Allah, bahagia dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keberkahan negeri yang dia cintai, Indonesia. Sibuknya, asyiknya terus memperbaiki diri. Disinilah dahsyatnya energi zikir. Dia ingat Allah yang menguasai bilion-bilion galaksi, dan dia bersyukur kepada Allah diizinkan menyebut nama Allah yang menguasai bilion-bilion galaksi, yang dia sebut lafzul jalalah, dahsyat, nama yang sangat agung, yang menghidupkannya, yang akan mematikannya, Allah Jalla Jalaluh. Bahagia. Fadhkuruni azkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Al-Baqarah 152. Farhan, asyadu farhan, bahagia kita dengan iman menyebut nama Allah. Lebih bangga lagi, lebih bahagia lagi, nama-nama kita karena menyebut nama Allah, disebut-sebut oleh Allah. Kalau kita kenal presiden, wajar, lebih terkenal. Tapi presiden kenal kita, senang kita. Salah dong perbandingan ini. Ini penguasa langit bumi, kita sebut namanya, Allah balas dengan menyebut nama kita. Fadhkuruni azkurkum, sama-sama. Fadhkuruni, fadhkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Inilah yang membuat kenapa jamaah zikir banyak. Allahu Akbar. Sebelum dilanjutkan tentang energi zikir ini, kembali ikhwah fillah, Arifin sampaikan proses pembangunan Masjid Az-Zikra 2 Desa Cibadung Gunung Sindur. Terima kasih pemirsa TV One. Sekarang sedang pemasangan pelapon. Per keping pelapon Rp30.000. Dengarkan berita gembira. Man bana masjidan lillah, lau kama fasih qatatin banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, walau sekecil sarang burung atau lebih kecil daripada sarang burung, Allah bangunkan rumah di surga untuknya. Hubungi Haji Awaludin di nomor telepon ini 0856 90.010, 0856 90.010. Dan ini masjid akan digunakan jamaah zikir dan bisa menampung insya Allah 20.000 jamaah. Sebanyak itu jamaah berzikir, maka pahala Allah berikan pada mereka yang beramal jariah. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah, sehat afiatkan yang beramal jariah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Subhan, Allahu akbar walillahil hamd. Wala ilaha illallah wallah. Ingat Allah menatap kita, ingat Allah mendengar kita,
Ini yang membuat kita senang berzikir, ikhwah fillah, bahagia. Dan bagaimana mungkin orang berzikir maksiat, karena dia merasa selalu ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah. Selama kita berzikir, berarti selama itu kita bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama malaikat-malaikatnya. Ikhwah fillah, ketahuilah, malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam tidak pernah putus. Malaikat raqib dan atid selalu sibuk tak kala menyaksikan hamba yang berzikir. Malaikat raqib sibuk mencatat pahala hamba yang berzikir. Malaikat atid sibuk menghapus dosa hamba yang berzikir. Inilah yang membuat kita senang berzikir. Tentunya kita sering lihat banyak kawan-kawan berkumpul berjamaah, melakukan zikir berjamaah. Ada juga orang-orang yang tadi pertanyaannya belum dijawab oleh Ustaz. Ya. Ada juga sekelompok ulama yang mengatakan bahwa kayak gitu nggak boleh sebenarnya. Zikir cukup sendiri-sendiri gitu. Ya. Untuk supaya lebih jelas kepada umat dan juga pemirsa, mungkin Ya. Ustaz bisa menjelaskan juga dalil. Allahu Akbar. Kita bersyukur pada Allah disambut oleh Allah dengan turun hujan rahmat. Angkat semua tangan, kita berdoa. Allahumma amtirna birahmatika sawaban nafi'an. Allahumma ya Allah, hujani kami dengan rahmatmu, hujan yang bermanfaat untuk kami. Amin. Allahu Akbar. Sunnah kalau hujan lebat berdoa, dan doa sangat mustajab. Tadi pagi zikir berjamaah, puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah, kemudian turun rahmat fitrah. Ingat waktu di Monas 7 juta lebih kita berdoa, kita berzikir, lalu turun rahmat hujan yang sangat lebat. Surah Nuh 10, 11, 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan yang lebat. Ini jawabannya Khalid. Apa hujan lebat? Karena jamaah saat itu 7 juta lebih beristighfar. Istighfar yang banyak. Bayangkan 7 juta. Allah janji, bila kalian minta ampun kepada Allah, sebagai jawabannya Allah turunkan hujan. Itu surah Nuh 10, 11, 12. Kemudian surah Hud ayat 52. Lagi-lagi dengan zikir, istighfar, taubat, Allah turunkan hujan yang lebat. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara. Ini juga jawaban zikir berjamaah. Itu ada wow jamaah. Bukanlah zikir kamu, bukanlah istighfar kamu, minta ampunlah kalian. Perhatikan kata wow di situ. Malah banyak wow jamaahnya ketimbang sendirinya. Dengarkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Ana ma'abdi zakaroni wa tagharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Lihat, dengar, hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tapi lisan yang berangkat dari hati karena keimanannya kepada Allah, karena dia mengenal Allah, karena dia cinta Allah, maka dia rindu kekasihnya. Maka wajar kekasih senang menyebut nama kekasihnya. Lanjutkan hadis ini. Tak kala hambaku menyebut namaku pada dirinya, zikir di hati, diam-diam dia zikir, zikirnya diam-diam. Tadi yang dibaca oleh qari kita, yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Sanusi Jaro. Sebutlah Allah di hatimu dunal jahri, tanpa kau keraskan, hanya buat dirinya.
Dia sebut nama Allah. Apa kata Allah? Aku sebut namanya pada diriku. Tadi beliau menjelaskan zikir hati, zikir sir, zikir latif. Allah, 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 Allah. Setiap helaan napasnya, setiap dia tarik, dia lepas, Allah, Allah. Kemudian lanjutkan, hadis ini belum selesai. Dan tak kalah hambaku menyebut namaku di tengah halayak ramai, majelis zikir, majelis ilmu, maka aku sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatku. Allahu Akbar. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Kau sirkan zikirmu atau kau jaharkan, aku tahu isi hatimu. Wazkurullaha kadzikrikum abaakum aw asyadda dzikra. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian memanggil-manggil, menyebut-nyebut ayah ibu kalian. Ayah, ibu, atau lebih indah dari itu. Ya Rahman, Ya Rahim. Tadi pagi kita semua puluhan ribu jamaah bersenandung doa, zikir Asmaul Husna. Awidullah, awidur Rahman, ayyamma tada'u falaul Asmaul Husna. Berdoalah, Ya Allah, Ya Rahman, atau dari mana saja nama-nama Allah yang mulia. Buka surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwil asal. Ini jawabannya Khalid, lebih telak lagi. Di masjid-masjid Allah, di majlis-majlis Allah diperkenankan, diizinkan menyebut-nyebut nama-nama Allah. An-Nur 36. Allahu Akbar. Jadi bisa dalam hati, bisa dengan lisan, bisa sendiri, bisa bersama. Yang penting hatinya karena Allah. Makanya Majelis Az-Zikra, Dewan Syariahnya Majelis Ulama Indonesia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan terjadilah perubahan itu. Sebelum kita lanjutkan dan nanti doa bersama, puluhan ribu yang hadir, yang mendengar dimanapun ikut berdoa. Satu doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. Jangan lupa pembangunan Masjid Az-Zikra yang kedua Desa Cibadung Gunung Sindur di atas lahan wakaf 17 hektar. Sedang pemasangan pelapon, satu keping pelapon 30.000 rupiah. Ini amal jariah yang luar biasa nilainya. Hubungi Haji Awaludin di nomor telepon 0856 90.010. Ya Allah, berkahilah saudara-saudara kami yang beramal jariah. Angkat penyakit jasmani rohaninya. Subhanallah, wallah, subhan walham walam wallahu akbar. Subhanallah walham wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengapa kita berzikir dan terus berzikir? Karena semua kita berdosa. Maka kita berhajat pada zikir. Karena setiap lafaz zikir rahmat ampunan Allah. Makin banyak zikir kita, makin banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah. Zakirin, bukan zakir. Kalau zakir satu orang, zakirin laki-laki muslim yang banyak berzikir, disertai muslimat zakirat,
bukan zakirah, satu wanita muslimah, enggak. Tapi banyak wanita muslimat yang berzikir kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah beri ganjaran besar untuk mereka. Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Berulang-ulang ini disampaikan, tapi kita berulang-ulang juga senang melakukannya, karena kita tidak bersih dari dosa. Segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Ini yang kita senang zikir, hati, lisan, sendiri, bersama, di rumah, di jalan, di mobil, di angkot, di kereta api, sampai kemana-mana kita bawa tasbih. Takut ria itu ria. Allah menatap kita, kamera yang tajam daripada semua kamera. Malaikat terus menyaksikan kita. Ketika Imam Hasan Al-Basri, khairut tabi'in, ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa antum selalu menggunakan tasbih? Apa jawaban beliau? Muzakirah billah. Aku tidak ingin lalai, maka aku ingin ini yang mengingatkanku kepada Allah. Beliau terjaga, imam, syekh, alim, selalu zikir, itu saja masih berjaga-jaga dengan tasbih. Ikhwan, kalau hati ini bersih dengan berzikir, Allahu Akbar, akan mudah mengakses, menerima nur hidayah Allah. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Hati yang bersih, doa-doa mustajab. Karena lisannya banyak zikir, banyak baca Quran, banyak bersolawat, bicaranya jujur, tidak makan yang haram, Allahu Akbar, maka doanya mustajab. Ingin ayah bunda doanya diijabah oleh Allah? Banyak baca Quran. Pagi mau tidur baca Quran, murojaah, dia ulang-ulang hafalan Al-Qurannya, dia berzikir, berselawat, bicaranya yang baik, benar, sopan, santun, jujur, mulia, tidak berdusta, tidak gibah, tidak menyebarkan fitnah, tidak makan yang haram, berdoa, doanya mustajab. Ini rahasia doa mustajab kali. Allahu Akbar. Kalau dia bicara, hikmah. Kalau dia ngomong, didengar. Jadi kalau ayah bunda ingin didengar anak, ayah ibu, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholawat, tidak makan yang haram, jujur. Insya Allah kalau ngomong anak dengar. Pemimpin mau didengar oleh rakyatnya. Pemimpin itu banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholawat, bicaranya jujur, tepat janji, tidak makan yang haram, tidak korupsi, lalu bicara, rakyatnya akan dengar. Dan dia kalau bicara hikmah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Musa, Allah mintakan menghadap Fir'aun dengan perkataan lembut, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha, pergilah kau pada Fir'aun karena Fir'aun sombong, membunuh sehari 3.000 bayi. Apa Allah perintahkan Musa? Berkata lembut. Lalu Allah berpesan, izhab anta wa ahuka ayati wala taniya bi dzikri. Musa, pergilah kau bersama Harun menghadap Fir'aun dengan perkataan lembut, dan jangan lupa zikir padaku. Tuh, kenapa kita ingin gubernur kita yang soleh Jakarta
Jawabannya surah Toha ayat 33, 34. Kai nazkuraka katsira wa kai nusabbihaka katsira. Karena kami ingin Jakarta banyak masyarakatnya yang berzikir kepada Allah, karena pemimpinnya mempersilahkan rakyatnya berzikir, dan yang persilahkan berzikir pemimpin yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman akan menghalangi zikir. Inilah kenapa orang beriman selalu berzikir dan menggerakkan orang untuk berzikir. Jangan lupa segmen berikutnya kita doa bersama, dan ini luar biasa. Dari jutaan yang mengaminkan, satu diijabah, semua diijabah oleh Allah. Ya, baik pemirsa. Hadirkan hati semua, tundukkan kepala, yakin kita ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah. Angkat kedua tangan kita. Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya. Rumah dimanapun, depan televisi, dimanapun yang mendengar ini, angkat kedua tangan, hadirkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa sultan. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak melakukan perbuatan dosa. Kami hinakan diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Kalau Engkau tidak ampuni kami, pastilah kami akan celaka. Kalau Engkau tidak beri kesempatan kami bertaubat, pastilah kami akan celaka. Kami mohon ya Allah, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah, rahmati ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Berkahi kedua orang tua kami dengan kesehatan yang afiat, taat di jalan-Mu. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami selalu berzikir kepada-Mu. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu mensyukuri nikmat-Mu. Tolonglah kami agar selalu beribadah terbaik kepada-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab.